8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zaman sekarang saya kadang pernah dengar kabar, Pak. Anak biyung kok nyelang duit nang anake. Anak wong tua nyelang duit nang anake berapapun itu. Kok anak wong tua masih kemecap nyelang duit nang anake? Artinya anaknya itu tidak peka dengan kebutuhan orang tuanya. Aku yakin punya pinjam uang berapapun gak cukup dibandingkan apa yang orang tuanya berikan kepada anaknya. Kalaupun sampai kepaksaan orang tua kita pinjam uang, berikan, tapi jangan jadikan itu pinjaman. Berikan saja, Bu. Yang ibu berikan kepada saya jauh lebih besar daripada apa yang ibu tadi sampaikan kepada saya. Enggak ada bandingannya. Anak wong tua kok nyalah berikan anak. Sing salah itu anaknya. Sing salah anaknya bukan orang tua. Artinya orang tuanya enggak peka. Orang tua pinjam uang ke anak kan karena kemungkinan yakin anaknya punya uang, sementara orang tuanya terbatas ibunya. Nah, padahal orang tuanya sudah memberikan segala-galanya. Ini penting Bapak Ibu jadi perenungan. Anak orang tuanya yang berikan anak. Ini perlu kita luruskan bersama. Sehingga penting Bapak Ibu sekalian kita untuk membiasakan itu. Kulma anfaqtum min khairin falil walidain. Keduanya itu masih wal aqrabin, kerabat dekat, Pak. Ibu punya anak 4. Kadang-kadang anaknya orang adil sehingga sekolah dulu pulang bosan. Yang ada cerita adil itu harus merata. Orang tua mungkin menyekolahkan si A itu tinggi karena orang tua yakin anak itu pintar dan ke depan akan jadi orang sukses dan akan memikirkan saudaranya yang lain. Wis sukses ya kelalen kalian nih. Kayak ibu ditulungi melasi. Lalu mau kok sepan kan Bu? Ibunya sakit loh Pak dikatakan kayak gitu. Karena dalam hati ibu nyekolahkan tinggi supaya bisa membantu saudaranya yang lain. Makanya dalam Islam konsepnya luar biasa. Kalau setiap orang memikirkan keluarga orang tua dan keluarga terdekatnya, banyak permasalahan akan selesai. Kadang kesalahan kita banyak memikirkan orang lain, keluarga sendiri kan dipikirkan. Kalau ada kakak atau adik kita kesulitan untuk membiayai anaknya sekolah, kita harus ikut turun tangan. Karena kalau kita tidak ikut turun tangan, mentok-mentok kasih mumet orang tuanya dewek. Akhirnya orang tua kita datangi yang dikiranya mampu, apa bisa ditulungi kayak adiknya, kakaknya, melasi uripe. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua adalah memastikan orang tua hidup di masa tuanya itu dengan happy. Yang ada zaman ini anaknya juga utang, orang tuanya kok baru mikir Pak. Anaknya juga utang, orang tuanya kok baru mikir kepada cara ngurangkan. Dia bisa tekan cilik, tekan tua, kalinya repot yang anaknya teman tuanya. Anak kan juga utang, angka-angkanya tidak, tapi orang tuanya kan lemah. Bisa orang juga apa-apa kan lemah. Itu yang terjadi Pak. Jadi ini perlu menjadi perenungan kita bersama. Baru waliyatama wal masakini wa ibnisabil. Jadi kita mari renungkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kira-kira orang tua kita sudah tercukupi belum kebutuhan hidupnya? Seberapa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita? Baik orang tua kita meminta atau tidak, baik orang tua kita butuh atau tidak. Nanti siapa tahu bisa buat ke masjid, bisa buat infak, bisa buat nyumbang ke masjid, panti asuhan, anak yatim, dan kita pun akan bisa akan dapat pahala keberkahannya. Ini menjadi perenungan Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama. Nah kemudian kan udah mau jam 8, bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Nah ini perlu juga menjadi perenungan kita bersama. Maka penting bagi kita Bapak Ibu sekalian, kenapa sejak TK Abah anak-anak ini dilatih doa Rabbil lima hidayah warhamhuma kama bayani
soleh, agar doanya itu menjadi amalan yang tidak terputus. Jangan sekedar mendoakan orang tuanya, tapi kudu soleh. Nek kowe bukti kalau wong tuamu sholatnya sing temenan, ngajinya sing temenan, kemakna wong tua. Anak kita nggak ngerti Pak, saat kita mau ujian, anak kita nggak ngerti saat mereka mau ujian, kita bangun seperti gambar doa lebih didengar daripada saat ujian. Anak kita nggak ngerti. Repotnya lagi, saking sayangnya dengan anak, sudah bangun sholat subuh, orang tega membangunkan anak atau cucunya melasi tobai. Kan kudu ditanyakan Pak. Masalah untuk masalah agama sholat, maka kita harus ditato kepada anak. Masalah sholat kita harus ditato. Kepada hal muamalah yang lain kita nggak perlu seperti itu. Tapi kalau untuk masalah sholat kita harus ditato. Kita harus keras betul kepada anak. Kalau kita sayang, acara melasih kobai juga, anak tuanya mau pergi dolanan game dengan jambira. Buat setengah 6, buat jam 5, karena nggak tega dengan anak itu. Justru kalau sayang itu harus tega. Nah ini perlu menjadi perenungan kita bersama. Didik anak kita menjadi anak soleh agar bisa mendoakan kita. Karena itu salah satu senjata. Kemudian membiasakan meneruskan silaturahmi yang biasa dibangun orang tua kita dengan emak-emaknya. Kalau orang tua kita sudah meninggal ini seperti juga. Dan melanjutkan kebaikan. Biasanya biungnya rutin infak temriko, kita lanjutkan infaknya. Orang tua kita biasa bersedekah, kita lanjutkan kebiasaan orang tua kita. Makanya biasanya ibu saya juga kayak gitu Pak. Kalau kita mau sholat Jumat zaman kecil atau sholat id atau apapun, mesti begitu mau keluar rumah, disegawat duit atau anu buatan gada ini kasih berapa, jangan dulu berapa berbohongan. Mengingatkan bahwa jangan sampai kita berangkat sholat Jumat tanpa mempersiapkan infak terbaik kita. Itu membiasakan dari kecil. Sholat Jumat boleh masjid sing ana makan siangnya kayak nang masjid mriki tapi sampai kosongan Pak. Ya jare sing ngumpulna duit iki saking pundi gitu Mas, nasi. Nah, ini kan penting sekali. Maka kosong besok harus biasa berapapun makin baik. Dan sayangnya kita kadang berpikir naik singgo fisabilillah ya 1.000 rupiah Pak. Karena gambarnya mati murah bawa borong. Fisabilillah itu untuk berperang. Tapi bayar parkiran terita, bayar parkiran ini namanya dijadi baru. 2.000 ras dari apa orang merasa bersalah, tapi begitu nang masjid, aku temen dia 10.000 ya, aku temen 50.000. Begitu sholat Jumat dibuka dompetnya konten 1.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing ngedal sepundi. Kenapa nggak 100.000? Kita nggak yakin Allah Maha Hebat. Kita nggak yakin Allah Maha Kaya. Begitu bilang 100.000, ngesuk kaya orang bakal angel lah, mau makore sama ngesuk. Terus kemana dan sebagainya. Karena kita nggak yakin Allah Maha Kaya, kita belum yakin Allah itu Maha Dahsyat. Cuma itu sebetulnya masalah. Mana. Latihan infak itu semakin tidak ikhlas semakin baik. Nek 1.000 kan ikhlas Pak. Tutup mata pun 1.000 kan dredeg tangan ibu. Makanya besok Mas Adit di masjid ini besok depan bikin stiker. Masuk masjid 50.000. Orang asik makan. Kita yakin bahwa Allah Maha Kaya, Maha Hebat. Kita nggak akan takut keluarkan dari yang biasanya 1.000 latihan jadi 2.000, 2.000 latihan jadi 5.000. Yakin kita tetap bisa makan, kita tetap bisa menyekolahkan anaknya, karena akan kembali kepada kita 700 kali lipat, tapi tidak dalam bentuk nominal, dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk keberkahan, dalam bentuk kebaikan untuk karir kita, perdagangan kita, yang nanti datangnya min haitsu la yahtasib. Kita nggak bisa memprediksikan 100.000 itu kembali ke kita dalam bentuk apa. 100.000 itu kembali kepada kita itu dengan cara bagaimana, melalui siapa dan kapan.
Itu misteri Allah, tapi pasti akan kembali karena Allah tidak akan mengobrol janjinya. Saya tidak mengobrol janji 700 kali lipat berarti kan sudah dibuat 700 kali lipat enggak. Tapi akan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan, dalam bentuk kebaikan untuk kita, keluarga kita, dengan anak kita. Sehingga ini penting. Dan yang terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian, karena jam 8:06, saya dulu pernah sampaikan di Gombong, ini penting Bu, ini menjadi perenungan Bapak-Bapak sekalian. Sekarang itu saya itu beberapa tahun terakhir merenung dan akhirnya saya selalu menyampaikan kepada keluarga saya, begitu ada keluarga kita yang meninggal dunia, pastikan keluarga itu harus mensolatinya dengan baik. Orang tuanya meninggal, anaknya sibuk natani kursi, sibuk nyiap taruh, yang itu sebetulnya nggak ada tuntunannya Bu. Yaitu untuk menghormati tamu ya, tapi bukan itu yang paling penting terhadap Pak Maji. Pastikan kita mensolati orang tua kita dengan bacaan dan lafal terbaik. Pastikan kita bisa memandikan jenazah, dan kalaupun ada lembaga untuk memandikan jenazah, itu fungsinya melakukan bimbingan cepat kepada keluarganya. Dia bapakku baru meninggal, ini nama sedia lembaga untuk cuti jenazah. Tak kursus sedela, kudu kowe sing ngadusi. Nek bisa kudu kowe, kudu tanggung jawab. Aku ngajari kowe. Ayo 15 menit kok kudu gelem. Diajari dia anaknya yang memandikan. Setelah itu bisa melatih huruf, ya tak kursus saya. Nek kok teman-teman orang sama maca, ya tak imamnya, tapi pastikan imamnya yang baik. Termasuk masjid ini kalau mungkin ada yang meninggal, siapkan 4, 5, 6, 7, 8 imam yang bisa memastikan bacaannya betul-betul baik, lafalnya, khusyuk-khusyukannya juga terbaik. Masa orang tuanya meninggal, ngelatinya sekenane. Berikan persembahan terbaik yang bisa kita upayakan untuk orang tua kita. Karena memang sekarang rata-rata itu di desa di Serung, Pak, ada budaya kemarin cerita di Kuring ada budaya takziah itu sih penting terkawal, tapi gak nyolati ternyata. Itu ada di Kebumen Pak, budaya gitu takziah datang, ya memang datang. Udah putus kalau ngobrol toh, mesti makan pulang, tapi gak nyolati. Padahal itu salah satu hak mayat kan disolati. Bahkan diantarkan sampai yang boleh itu nanti setiap bulan diulang di lembaga Husnul Khotimah, nanti pengajarannya tentang kematian. Itu kan dari kita ingat yang kita nanti pasti akan mati, dan kita nggak ngerti umur kita itu kapan akan dipanggil Allah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan mundur, tidak akan maju, tidak akan dimajukan, tidak akan dimundurkan, dan kita nggak ngerti kapan kita akan meninggal. Nah makanya siapkan wasiat kepada anaknya. Ngesuk nek yule mati kowe sing kudu ngadusi, aku mau liyane. Ngesuk nek bapaknya tinggal aku belum kowe sing ngadusi. Aku ora belum liyane, kudu kowe. Anu bapaknya duwe pangku nang kene mandat isin, nek sing ngadusi wong liya. Aku pengen kowe sing ngadusi. Ini penting Bapak Ibu sekalian sebagai perenungan. Nah mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Maaf kalau menyinggung, hanya menceritakan pengalaman pribadi kepada orang tua dan pengalaman spiritual dalam proses berbakti kepada orang tua yang tidak ada selesainya, bahkan saat orang tua kita meninggal. Terima kasih. Billahi fisabilillah, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.